Dalam Injil Lukas dijelaskan sebuah perumpamaan tentang dua orang yang berhutang. Perumpamaan ini dilatar belakangi sebuah momen di mana Tuhan Yesus sedang makan di rumah seorang Farisi bernama Simon. Lalu ada seorang perempuan yang dikenal sebagai pendosa mendengar lalu pergi ke sana sambil membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Perempuan ini menangis dan membasahi kaki Yesus dengan air matanya, menyeka dengan rambutnya, lalu meminyakinya dengan minyak wangi. Simon orang Farisi yang melihat momen ini berkata dalam hati bahwa seharusnya jika Yesus seorang nabi, dia tahu siapa wanita ini. Dan seharusnya seorang nabi merasa najis terhadap seorang pendosa. Tuhan Yesus yang tahu isi hati Simon orang Farisi langsung memberikan perumpamaan tentang dua orang yang berhutang. Satu orang berhutang 500 dinar dan satu orang lainnya berhutang 5 dinar. Karena mereka tidak sanggup membayar, dihapuskanlah hutang mereka semua. Setelah berkata demikian, Tuhan Yesus melemparkan pertanyaan kepada Simon orang Farisi, siapakah yang akan lebih mengasihi dia? Simon menjawab, orang yang berhutang 500 dinar. Tuhan Yesus menjawab, tepat. Lalu dengan segera, Tuhan Yesus membawa Simon kembali pada situasi saat ini. Yesus membandingkan perbedaan nyata antara Simon dan perempuan ini begitu melihat Yesus. Ketika Yesus datang ke rumahnya, Simon memberikan air minum saja tidak, tetapi perempuan itu membasahi kaki Yesus dengan air mata dan menyeka dengan rambutnya. Simon juga tidak mencium Yesus, tapi perempuan ini sejak masuk tidak henti-hentinya mencium kaki Yesus. Simon juga tidak meminyaki kepala Yesus, tapi perempuan ini justru meminyaki kaki Yesus dengan wangi-wangian. Perbandingan kontras ini sengaja ditunjukkan oleh Yesus bahwa dosanya yang banyak dan telah diampuni membuat perempuan ini juga banyak memberi kasih. Sedangkan orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Perkataan Yesus ini menimbulkan pertanyaan bagi orang banyak. Siapakah Yesus sehingga dia bisa mengampuni dosa? Kali ini Tuhan Yesus tidak menghiraukan isi hati mereka, tapi perhatiannya tertuju pada perempuan tadi dan berkata, imanmu telah menyelamatkanmu, pergilah dengan selamat. Dari perumpamaan ini, kita diingatkan bahwa perempuan ini sadar dan juga percaya bahwa Yesus bisa mengampuni dosa, atau dengan kata lain, perempuan berdosa ini justru lebih mengenal Yesus sebagai Tuhan dan juga juru selamat dibandingkan Simon yang adalah orang Farisi. Orang yang sadar bahwa dirinya berdosa pasti akan mencari pengampunan, dan yang bisa mengampuni dosa hanyalah Allah. Iman perempuan ini timbul dari pendengaran akan Yesus. Lalu dia membuktikan imannya dengan menangis, menyeka dan meminyaki kaki Yesus. Bahkan dia tidak berani berdiri di hadapan Yesus. Dia hanya bisa sujud di hadapannya, menunjukkan beban dosanya yang banyak, sekaligus meminta pengampunan. Yesus menjawab iman perempuan itu dengan memberikan pengampunan di hadapan orang banyak. Orang banyak itu termasuk Simon tidak sadar bahwa mereka juga butuh pengampunan. Mereka merasa tidak membutuhkan pengampunan karena merasa hutang mereka sedikit. Perumpamaan ini tidak mengajarkan kita untuk melakukan dosa yang banyak supaya kita bisa merasakan pengampunan yang besar juga. Maksud dari perumpamaan ini adalah semua orang butuh pengampunan, tidak peduli seperti apa dosa kita. Di mata Tuhan, upah dosa sama saja, yaitu maut. Pertanyaannya, apakah kita seperti perempuan tadi yang benar-benar mencari pengampunan, atau seperti orang Farisi yang merasa tidak butuh pengampunan? Hutang dosa kita semua telah dibayar lunas oleh darah Kristus yang mahal tanpa terkecuali. Tugas kita hanya perlu sujud dan datang kepada Yesus Kristus mengakui segala dosa kita, sehingga Dia mengampuni kita. Setelah kita diampuni, ucaplah syukur kepada Bapa dengan cara mengasihi, seperti yang dilakukan oleh perempuan tadi.